Salve, halo teman-teman. Coba kita bayangkan sebentar, ketika seseorang sedang sakit, apa yang paling dia butuhkan? Tentu saja obat dan perawatan medis itu memang penting, tetapi sering sekali ada hal lain yang lebih penting, yaitu seperti kehadiran, perhatian, dan penguatan iman. Karena ketika seseorang sedang sakit, yang terluka bukan hanya tubuhnya, banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan, dan hilang harapan. Oleh karena itu, gereja hadir dengan sebuah pelayanan yang disebut pastoral kesehatan. Pastoral kesehatan sebenarnya adalah cara gereja untuk mengatakan kepada orang sakit bahwa kamu tidak sendirian. Karena terkadang yang dibutuhkan orang sakit bukan hanya sekedar obat, tetapi juga seseorang yang dapat mendengarkan, menemani, dan menguatkan dia. Karena itu, pastoral kesehatan menjadi bentuk nyata bagaimana gereja menghadirkan kasih dan kepedulian Tuhan di tengah penderitaan manusia. Kita akan membahas beberapa hal penting mengenai pastoral kesehatan, dimulai dari pengertiannya, dasar biblis alkitabiahnya, bentuk-bentuk pelayanannya, serta tantangan yang dihadapi para pelayan pastoral dalam melaksanakan tugas pelayanan pastoral. Nah, dengan memahami hal ini, kita dapat mengetahui bahwa pelayanan pastoral kepada orang sakit merupakan salah satu misi penting dari gereja. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Kata pastoral berasal dari bahasa Latin pascer, yang berarti mengembalakan, memelihara, dan merawat. Dalam konteks gereja, pastoral berarti pelayanan mengembalakan umat. Pelayanan ini bertujuan untuk mendampingi, menolong, dan membimbing manusia dalam berbagai situasi hidup, baik secara fisik, mental, maupun spiritualitas. Nah, dari pengertian tadi dapat kita artikan pastoral kesehatan adalah suatu bentuk pelayanan gereja yang memberikan pendampingan kepada orang yang sakit atau menderita. Pendampingan ini dilakukan dengan sikap kasih, empati, dan kepedulian, supaya orang yang sedang sakit tetap memiliki harapan, kekuatan, dan penghiburan dalam hidupnya. Orang sakit adalah untuk memberikan pelayanan yang bersifat holistik, yang dimana pelayanan yang diberikan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya tubuh, melainkan juga mental, sosial, emosional, serta spiritualitas manusia. Nah, melalui pelayanan pastoral orang sakit ini, gereja ingin menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah manusia dan meneguhkan iman mereka kepada Tuhan agar tetap percaya dalam penderitaannya. Pelayanan pastoral kesehatan memiliki dasar kitab suci dalam Mazmur 23 yang menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik, yang memelihara, menuntun, dan melindungi umatnya. Gambaran ini juga ada pada dalam diri Yesus yang disebut sebagai gembala yang baik dalam Yohanes 10. Dalam Injil ini juga kita bisa melihat bahwa Yesus melakukan banyak pelayanan kepada orang sakit. Ia menyembuhkan orang sakit, dia menghibur yang menderita, dia menunjukkan belas kasih kepada orang yang lemah. Selain itu kita juga bisa melihat teladan orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 34, orang Samaria tersebut menyembuhkan orang terluka dengan penuh kepedulian. Dalam kisah ini juga kita bisa melihat contoh kasih kepada sesama dalam mewujudkan tindakan nyata, termasuk dalam mendampingi dan merawat orang sakit. Bentuk-bentuk pelayanan pastoral kesehatan. Dalam praktiknya, pastoral kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa bentuk pelayanan. Yang pertama adalah konseling pastoral. Konseling pastoral adalah pendampingan rohani yang membantu orang sakit untuk mengungkapkan perasaan, mengatasi ketakutan atau kecemasan, serta menemukan makna dalam penderitaan yang dialami. Melalui percakapan yang penuh empati, orang sakit dapat merasa didengar, dipahami, dan didampingi. Bentuk yang kedua adalah pendampingan spiritual. Pendampingan ini dilakukan melalui doa bersama, pembacaan kitab suci, dan renungan rohani. Pendampingan spiritual sangat penting, terutama bagi mereka pasien yang mengalami penyakit berat, karena dalam situasi itu mereka seringkali mengalami ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan akan hidup mereka. Melalui penguatan iman, kita dapat membantu mereka untuk percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kondisi kehidupan mereka. Bentuk pelayanan berikutnya adalah pemberian sakramen kepada orang sakit, seperti komunion kudus bagi orang yang tidak dapat mengikuti misa, serta sakramen pengurapan orang sakit.
Sakramen ini memberikan kekuatan rohani, penghiburan, dan pengharapan bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Melalui sakramen ini, orang sakit merasakan bahwa Kristus tetap hadir dan menyertai hidup mereka. Selain pelayanan rohani, pastoral kesehatan juga dapat diwujudkan melalui kunjungan pastoral dan bantuan sosial. Kunjungan kepada orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, menjadi tanda bahwa gereja peduli dan hadir bagi umatnya. Selain itu, bantuan sosial seperti dukungan material juga dapat membantu meringankan beban keluarga. Dengan cara ini, gereja menunjukkan bahwa kasih tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Peran dan sikap pelayan pastoral. Dalam pastoral kesehatan, pelayan pastoral memiliki peran yang sangat penting. Mereka hadir sebagai pendamping rohani bagi mereka yang mengalami penderitaan. Melalui doa, percakapan rohani, dan kehadiran yang penuh empati, pelayan pastoral membantu orang sakit untuk tetap memiliki kekuatan dan pengharapan. Seorang pelayan pastoral juga harus memiliki sikap yang baik seperti empati, kesabaran, kemampuan mendengarkan, dan menjaga kerahasiaan. Hal ini sangat penting karena agar membuat orang yang kita layani dapat merasa dihargai, dipahami, dan dipercaya. Nah, dengan demikian, pelayanan pastoral dapat menjadi sarana yang membawa penghiburan dan pemulihan bagi orang yang menderita. Pendampingan pelayanan pastoral kesehatan juga memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah membangkitkan kembali semangat hidup pasien. Banyak sekali pasien yang mengalami penyakit berat merasa putus asa dan kehilangan harapan, sehingga sangat sulit untuk menerima pendampingan. Tantangan lainnya juga bisa datang dalam diri pelayanan pastoral sendiri, misalnya tekanan emosional ketika harus menghadapi penderitaan pasien. Selain itu, pelayanan pastoral juga yang ideal sebenarnya harus bersifat holistik, tetapi dalam praktiknya sering dikendala oleh keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya. Karena itu, pelayanan pastoral kesehatan membutuhkan kerjasama antar gereja, keluarga, dan tenaga medis. Baik teman-teman, kita dapat memahami bahwa pastoral kesehatan adalah sebagai bentuk nyata kepedulian gereja terhadap orang sakit dan menderita. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pemulihan emosi, mental, dan spiritualitas manusia. Melalui pastoral kesehatan, gereja menghadirkan kasih Kristus yang menghibur, menguatkan, dan memulihkan kehidupan manusia. Nah, dengan pendampingan yang penuh empati dan kasih, orang sakit dapat memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaannya. Akhirnya, pastoral kesehatan menjadi pengingat bagi kita semua umat beriman. Kita dipanggil untuk mendampingi dan menghadirkan kasih Allah kepada sesama dan terutama mereka yang sedang menderita.